Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah struktur data. Pada video pembelajaran ini kita akan belajar mengenai apa itu struktur data. Mulai dari pengenalan sampai nanti lebih detailnya di video-video selanjutnya. Kita ada beberapa pertemuan, ada sekitar 16 pertemuan. Jadi setiap minggu akan ada satu video yang akan menjelaskan tentang um, konsep dari struktur data ini. Nah, pada video pembelajaran pertama ini kita akan belajar atau mengenal tentang konsep dari struktur data dan juga array. Oke, kita mulai untuk video pembelajaran pertama, yaitu tentang konsep struktur data dan juga array. Yang pertama adalah struktur data. Cuman mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan struktur data ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu tentang apa itu data. Jadi sebelum masuk ke strukturnya, kita harus tahu dulu apa itu data. Jadi data itu adalah kumpulan dari fakta. Data itu adalah kumpulan dari fakta. Maksud dari kumpulan fakta itu adalah sesuatu yang real, yang nyata. Misalnya seperti ini. Misalnya di sini ada sebuah mobil gitu ya. Nah, mobil ini memiliki data. Datanya itu apa aja? Ada merek mobilnya apa, kemudian jenis mesinnya apa, panjang dari mobilnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, daya maksimumnya berapa, torsi maksimumnya berapa gitu ya, kapasitas tangkinya berapa, suspensinya berapa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah data-data yang dimiliki oleh sebuah mobil. Gitu, dan data-data ini nyata dan ada di dalam mobil ini. Gitu. Atau misalkan teman-teman pasti memiliki nama, kemudian umur, lalu jenis kelamin, kemudian berat badan, tinggi badan, jenis kulitnya, jenis rambut, jenis mata gitu kan, golongan darah, alamatnya di mana gitu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kumpulan fakta yang ada di diri teman-teman. Nah, kumpulan fakta itu disebut dengan data. Gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan data. Dan setiap orang, setiap benda, setiap sesuatu yang ada di dunia ini pasti memiliki data. Gitu. Dan setiap data ini dapat diolah, dapat dikelola sehingga bisa membentuk sebuah informasi baru. Gitu. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk uh, membuat sebuah keputusan ya bagi orang-orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Misalnya, data nilai mahasiswa. Nah, data nilai mahasiswa itu kan nanti pasti ada data dari mata kuliah, kemudian data mata kuliah terdiri dari data tugas, data absensi, kemudian data UAS. Nah, data-data itu dapat diolah kemudian menjadi uh, sebuah informasi jumlah nilai terbesar dalam suatu kelas. Nah, dari jumlah terbesar dari suatu kelas itu nanti akan bisa menjadi informasi baru. Siapa di kelas itu yang memiliki nilai terbesar, maka dia yang akan memiliki IPK paling tinggi di antara teman-teman yang lainnya. Gitu. Nah, dari IPK tersebut kemudian dilihat lagi dari beberapa IPK di kelas-kelas yang lain. Jika dalam satu semester itu ada satu mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi, maka dia akan dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik, misalnya seperti itu. Nah, itu kan untuk memilih mahasiswa mana yang terbaik itu harus dicari berdasarkan data-data dari nilai mahasiswa. Nah, data-data ini adalah kumpulan fakta-fakta yang ada di lingkungan kampus gitu kan, dari nilai-nilai yang dikumpulkan kemudian menjadi sebuah informasi dan bisa dibuat sebuah keputusan bahwa mahasiswa A adalah mahasiswa terbaik berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari nilai-nilai dia sebelumnya gitu. Nah, itu dinamakan dengan data. Nah, data ini tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Misalnya untuk seperti data yang tadi, untuk mencari mahasiswa terbaik. Maka si data ini kan harus dicari dari semester awal sampai dengan semester akhir atau misalkan dari pertemuan awal semester itu gitu ya, misalkan semester genap sampai nanti UAS.
Nah, untuk data ini bisa terekam dengan baik, maka dibutuhkan sebuah alat yang dinamakan dengan penyimpanan data atau database. Nah, si data ini harus tersimpan dengan baik, harus tersimpan dengan rapih di dalam sebuah database. Begitu. Nah, maka muncullah sebuah istilah yang dinamakan dengan struktur data. Gitu. Jadi struktur data ini adalah sebuah cara atau sebuah metode untuk melakukan penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Gitu. Jadi struktur data itu adalah sebuah cara. Di cara itu berarti ya metode gitu ya. Bagaimana kita menyimpan sebanyak data, menyimpan nilai-nilai mahasiswa ke dalam sebuah database. Anggap saja misalkan ke dalam sebuah Microsoft Excel. Gitu, data si A, nilai semester 1, semester 2, semester 3, kemudian diakumulasikan. Data si B, nilai semester 1, semester 2, semester 3, itu disimpan di dalam Microsoft Excel, misalnya seperti itu. Nah, itu juga dinamakan dengan data. Gitu. Nah, karena kita mahasiswa dari jurusan ilmu komputer, maka kita mungkin bisa membuat sebuah aplikasi penilaian. Sehingga data-data mahasiswa, data-data nilai itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi yang kita buat. Nah, aplikasi ini biasanya memiliki sebuah database untuk penyimpanan datanya. Gitu. Nah, dalam database ini, saat kita akan menyimpan data, biasanya kita diminta untuk memasukkan tipe datanya dari setiap data. Gitu kan ya? Oke, kita balik dulu ke sini. Nah, jika kita sudah memahami metode data seperti itu, bahwa data itu adalah kumpulan dari fakta-fakta yang ada di dunia nyata, maka untuk melakukan pengolahan, untuk mengelola data tersebut, maka kita butuh yang namanya metode. Nah, metode itu dinamakan dengan struktur data. Oke ya. Nanti ya. Jadi, struktur data adalah cara atau metode untuk melakukan organisasi, pengelolaan, dan juga penyimpanan data. Itu dinamakan dengan struktur data. Nah, kenapa harus dilakukan struktur data seperti itu? Itu gunanya adalah untuk menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat. Algoritma itu berarti nanti saat data diolah, saat data dikelola, itu akan menghasilkan sebuah tatanan yang baru, tatanan yang jelas, cara yang efektif dan cara yang efisien, sehingga si admin yang mengolah datanya itu bisa mudah untuk menyajikan informasi ke orang yang membutuhkan data tersebut. Gitu. Misalnya seperti yang tadi, misalnya rektor di sebuah kampus, misalkan di BSI gitu ya. Dia mencari mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi untuk diikutsertakan dalam lomba nasional, misalnya seperti itu. Nah, si rektor kan nggak tahu mahasiswa mana saja yang memiliki nilai tertinggi, maka dia akan mencari data mahasiswa itu di dalam penyimpanan data atau database mahasiswa, database nilai gitu. Nah, jika struktur datanya itu terekam dengan baik, maka si rektor ini akan dengan mudah menemukan mahasiswa mana saja yang memiliki nilai tertinggi untuk diikutsertakan dalam lomba. Gitu. Nah, itu tujuannya dilakukan struktur data adalah untuk memudahkan end user atau penggunanya tadi dalam mengelola atau menggunakan data tersebut. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana supaya data ini dapat dikelola dengan mudah? Ada yang dinamakan dengan tipe data. Nah, tipe data ini dimiliki oleh setiap data. Tadi kan saat kita tahu ya, misalkan mobil tadi kan ada jenis mobilnya apa, kemudian kecepatannya berapa, lalu jenis bannya berapa, tinggi, lebar, dan lain sebagainya itu berapa. Nah, setiap data-data itu, setiap komponen itu memiliki tipe datanya masing-masing. Misalnya, di sini ada tipe data pertama yaitu boolean. Boolean ini memiliki tipe data
true atau false, atau 1 atau 0. Maksud dari 1 0 ini adalah penggunaan data dalam, kalau teman-teman belajar tentang bahasa pemrograman, maka teman-teman akan belajar, akan menemukan sebuah rumus if. Atau misalkan Excel, di Excel kan ada rumus if else ya, teman-teman. Nah, itu kan jika mahasiswa ini jika mahasiswa A memiliki IPK lebih dari 3, maka dia berhak ikut perlombaan. Tapi jika di bawah 3, maka dia tidak berhak. Itu kan ada sebuah percabangan, ada sebuah keputusan yang harus diambil. Nah, itu bisa diputuskan dengan true atau false. Jika mahasiswa ini memiliki nilai 3, maka kita inputkan misalkan namanya Udin. Udin IPK-nya 2.0 misalkan. Nah, si mesin, si komputer nanti akan melakukan pengecekan terhadap si Udin. Apakah si Udin ini memiliki kriteria yang pertama, IPK-nya lebih dari 3 atau tidak. Itu kan ditentukan dengan true atau false. Apakah Udin memiliki nilai 3? Karena tadi IPK-nya 2, maka jadi false. Gitu. Jika kemudian ada yang mahasiswa kedua namanya Santi. Santi ini IPK-nya 3,5. Nanti si komputernya akan membaca apakah Santi memiliki IPK lebih dari 3, maka yes atau true. Gitu. Maka dia berhak untuk ikut perlombaan. Gitu. Nah, itu tipe data boolean. Kemudian yang kedua adalah tipe data string. Nah, tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk membuat sebuah kalimat. Misalnya seperti ini. Ayo belajar Python. Nah, ayo belajar Python ini adalah sebuah data dengan tipe data string, di mana ini adalah kumpulan dari beberapa karakter, baik itu huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu biasanya diapit oleh tanda petik ataupun tanda yang tanda petik ataupun tanda petik 2 seperti ini. Gitu. Nah, si string ini bisa saja berupa huruf ataupun berupa angka. Gitu ya. Huruf itu berarti A sampai dengan Z, angka itu berarti 0 sampai dengan 9. Gitu. Itu dinamakan dengan string. Misalnya, teman-teman membuat sebuah mau menginputkan nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa itu kan berarti kumpulan dari beberapa huruf ya. Nah, itu tipe datanya bisa menggunakan string. Atau misalkan alamat. Nah, itu alamat kan kumpulan dari beberapa huruf dan juga angka dan juga ada simbolnya. Gitu, misalkan Jalan Cemerlang, titik 08, Sukakarya, Sukabumi. Nah, itu kan berarti ada dari gabungan dan huruf dan juga angka, maka bisa digunakan tipe datanya string. Lalu ada lagi tipe data integer. Tipe data integer adalah tipe data bilangan bulat. Jadi angka 0 sampai 9, tapi bilangannya bulat, tidak ada komanya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu adalah tipe data integer. Jadi kalau teman-teman bisa membuat sebuah program aplikasi, misalnya kalkulator, maka jika teman-teman ingin menggunakan perhitungan nantinya, maka teman-teman gunakanlah tipe data integer. String juga bisa memasukkan angka seperti ini, cuma tidak bisa dilakukan perhitungan nantinya. Misalkan teman-teman bikin aplikasi kalkulator untuk penjumlahan, misalkan 1 tambah 1, maka nanti harus muncul 2. Nah, jika teman-teman menggunakan tipe data string 1 plus 1, maka nanti tidak akan muncul 2, karena itu bukan tipe data integer. Gitu. Maka untuk melakukan perhitungan, teman-teman harus menggunakan tipe data integer. Lalu ada lagi tipe data plot. Tipe data plot sama seperti integer, cuman plot ini di belakangnya ada koma. Jadi untuk bilangan yang misalkan teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi yang nanti kalau perhitungan tersebut munculnya ada komanya, gitu, nggak bulat, maka teman-teman gunakanlah tipe data plot. Gitu. Lalu ada heksadesimal. Heksadesimal ini format bilangan yang bilangannya itu berbasisnya ada 16. Gitu ya. Selain heksa biasanya ada oktal 8 gitu kan. Binary, ada binary kalau nggak salah. Kemudian ada kompleks. Kompleks itu menyatakan pasangan angka dan juga angka real dan juga imajiner. Jadi ada angka real, ada imajiner biasanya. J ini adalah imajiner. Gitu. Lalu ada list, itu adalah untaian yang menyimpan berbagai tipe data. XYZ, tapi ini bisa diubah-ubah. Kalau tuple
tipe datanya tidak bisa diubah. Jadi kalau seperti ini udah seperti ini aja. Lalu ada lagi dictionary. Tipe data dictionary ini sama seperti array. Jadi datanya masih bisa berubah juga. Gitu. Nah ini adalah tipe data secara garis besar adalah seperti ini. Sebenarnya ini yang paling banyak adalah boolean, string, integer, float. Ini adalah paling banyak digunakan. Cuman yang ini juga masih bisa digunakan gitu, cuman jarang-jarang digunakan. Ini adalah tipe data yang ada di bahasa pemrograman Python kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau teman-teman pakai Python pasti penulisannya jadi seperti ini. Nah, kemudian struktur data. Nah, kalau barusan kan tipe datanya ya. Ini tipe datanya ada boolean, string, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi struktur data. Nah, struktur data ini tidak akan saya jelaskan secara detail karena nanti ada bagian khususnya untuk menjelaskan ini semua. Cuman di sini secara garis besar bahwa struktur data ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, struktur data sederhana, kemudian yang kedua, struktur data majemuk. Di mana struktur data sederhana itu ada array dan juga ada record. Kemudian untuk struktur data majemuk itu ada dua ya, ada linear dan juga non-linear. Untuk linear itu biasanya ada stack, queue, dan juga linear linked list. Kemudian untuk non-linear misalnya ada tree, kemudian ada binary tree, ada binary search tree, dan ada general tree serta graph. Gitu. Jadi ini ada dua jenis untuk struktur data, sederhana dan majemuk, dan juga ada jenis-jenis tipe-tipe yang lainnya. Gitu. Nah, itu tentang struktur data gitu ya. Nah, selanjutnya adalah array. Di sini saya akan menjelaskan array dimensi 1 dan array dimensi 2. Array atau larik adalah struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Lalu, array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Homogen itu artinya sama ya. Ini ada penjelasannya. Homogen adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu harusnya mempunyai tipe data yang sama. Ini garis bawah di sini. Harus memiliki tipe data yang sama untuk setiap elemen dari sebuah array. Kemudian terurut. Terurut itu dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya sampai ke elemen n. Oke, kita baca dulu. Kemudian sebuah array dapat mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string, bahkan dapat pula terjadi suatu array mempunyai elemen berupa array. Jadi tipe data dalam array itu bisa saja memiliki tipe data integer, karakter, string, atau bahkan juga di dalam array itu bisa memiliki elemen berupa array lagi. Lalu karakteristiknya, array itu memiliki batasan dari pemesanan alokasi memori atau bersifat statis, kemudian mempunyai tipe data yang sama atau homogen tadi ya, lalu dapat diakses secara acak atau secara random. Lalu ada 3 hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array. Yang pertama tipe datanya, kemudian nama variabelnya, lalu subscript atau indeks dari array. Lalu array itu ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan ada array 3 dimensi. Untuk lebih sederhananya seperti ini. Array itu adalah pengertian secara analoginya ya. Array itu adalah sebuah tempat di mana tempat itu memiliki beberapa tempat lagi di dalamnya. Jadi ada satu tempat, misalnya satu kotak. Lalu di dalam kotak itu memiliki beberapa sekatan. Nah, di dalam setiap sekat itu memiliki beberapa tempat lagi gitu, memiliki beberapa tempat lagi. Nah, contohnya seperti ini nih misalnya. Ini untuk array dimensi 1. Ya, dapat disebut sebagai istilah vektor yang menggambarkan data dalam satu urutan. Untuk pendeklarasiannya, nama array, kemudian jumlah elemen. Nanti teman-teman akan belajar array lagi ya di mata kuliah. Mungkin kalau SIA Java kali ya.
Di bahasa programmer pokoknya pasti belajar tentang array gitu, entah PHP, Java dan sebagainya, nanti akan belajar tentang array lagi. Nah, untuk deklarasinya seperti ini, nama array-nya apa, kemudian jumlah elemennya. Contohnya misalkan A5, berarti A ini adalah nama array, kemudian lem ini adalah jumlah elemen. Nah, kalau digambarkan secara logika, jadi seperti ini. Ini nama array-nya adalah A, kemudian elemennya ada 5, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Kemudian ada 0, 1, 2, 3, 4, ini dinamakan dengan indeks. Gitu. Jadi A1, A2, A3, A4, A5 ini ada dinamakan dengan elemen array. Gitu ya. Jadi analoginya ini sebuah tempat, kotak persegi panjang, kemudian di dalam sebuah kotak ini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5. Gitu. Kotak ini dinamakan dengan indeks. Dalam indeks ini ada komponen yang dinamakan dengan elemen A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, untuk analoginya seperti ini nih. Nah, misalkan di sini nih, untuk array dimensi 1, misalnya teman-teman punya satu buah kotak gitu ya, satu buah lemari gitu ya, lemari bentuknya vertikal, di mana di dalam lemari ini teman-teman bisa menyimpan kaos, menyimpan celana, dan juga menyimpan kemeja. Gitu. Artinya ini adalah sebuah lemari pakaian. Nah, ini dinamakan dengan array gitu ya. Jadi array ini memiliki satu tipe data yang sama, yaitu pakaian. Gitu. Ini untuk array dimensi 1. Lalu ini nah lemari ini dinamakan dengan indeks. Gitu. Lemari ini dinamakan dengan indeks, lalu kaos, celana, dan kemeja ini dinamakan dengan elemen. Elemen kaos, elemen celana, dan juga elemen kemeja. Gitu. Lalu si lemari ini memiliki 3 buah indeks. Jadi lemari ini memiliki 3 buah lemari. 3 buah lemari kosong gitu. Jadi satu lemari memiliki 3 buah sekat dalam lemarinya. Yaitu indeks lemari ke-0, indeks lemari kedua, indeks lemari pertama, dan indeks lemari kedua. Nah, ini dinamakan dengan array dimensi 1. Lalu ada lagi lemari seperti ini, di mana lemari ini memiliki 2 buah kolom ke bawah gitu ya, dan 3 buah baris ke samping. Ini dinamakan dengan array 2 dimensi. Jadi untuk indeks ya, ini indeks kolom, ini indeks untuk baris. Jadi misalkan teman-teman kalau celana ada di indeks keberapa, maka teman-teman bisa menyebutkan indeks ke 0, 1. 0, 1 itu ada di celana. Terus kalau misalkan saya sebutkan indeks ke 1, 0, berarti elemennya ada apa? Kalau di indeks 1, 0, berarti elemennya ada jaket. Kalau saya sebutkan isi dari lemari dengan indeks 02, maka isinya adalah kemeja. Kalau saya sebutkan isi dari lemari dengan indeks 11, maka isinya adalah sepatu. Gitu. Nah, ini dinamakan dengan array 2 dimensi. Nah, ini adalah pengaplikasian array misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi, secara homogen dan terurut. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk pengaplikasiannya dalam pemrograman ya. Nanti teman-teman lebih lanjut akan dijelaskan dalam praktek dalam bahasa pemrograman, mata kuliah bahasa pemrograman ya, teman-teman dapatkan juga nantinya. Lalu array dimensi 1 ini dapat ditentukan untuk mengetahui jumlah elemen dari array-nya. Jumlah elemen itu seperti yang tadi ya. Misalnya di sini suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. A dalam kurung siku 10. Artinya ini nama array-nya adalah A, kemudian jumlah elemennya adalah 10. Ini cara pendeklarasian dari sebuah array 1 dimensi. Lalu bagaimana untuk mendeklarasikan array 2 dimensi? Nah, untuk mendeklarasikan array 2 dimensi adalah seperti ini. Nama array, kemudian jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom. Nah, misalnya begini. Misalnya A berarti nama array-nya, kemudian 3 adalah jumlah baris, lalu 2 adalah jumlah kolom. Nah, penggambaran secara analogis seperti ini. A sama dengan 3 adalah jumlah baris pertama, baris kedua, baris ketiga. 2 adalah jumlah kolom pertama dan kolom kedua. Nah, ini adalah pendeklarasian dari array dimensi kedua, gitu ya.
Nah, kemudian untuk mengetahui jumlah elemen dalam sebuah array 2 dimensi, caranya tinggal dikalikan saja. Tadi kan misalkan X sama arraynya 4 jumlah baris, 3 jumlah kolom. Lalu berarti jumlah elemennya ada berapa? Tinggal dikalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sama seperti yang ini. Misalkan kita di sini punya satu buah lemari, kemudian berapa jumlah elemen di dalam lemari ini? Ya, tinggal kita kalikan, barisnya ada 2, berarti 2, lalu kolomnya ada 3, 1, 2, 3, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah jumlah elemen dalam lemari ini. Itu untuk mendeklarasikan dan mengetahui berapa jumlah elemen di dalam sebuah array. Caranya seperti itu. Kemudian ini sepertinya ada yang sedikit keliru untuk penempatannya. Pokoknya teman-teman bisa dicari lah untuk lebih jelasnya. Selain dari slide yang ada di sini ya, teman-teman bisa mencari referensi-referensi yang lain. Kalau misalkan di sini ada yang keliru, teman-teman bisa ada yang mengganjal, nanti bisa dicari di referensi-referensi yang lainnya juga. Cuman untuk teori struktur data ini tidak akan dijelaskan secara rinci tentang apa itu array, hanya akan dijelaskan secara umum saja. Lalu ini juga untuk array satu dimensi tadi ya, ada bagaimana untuk pemetaan mapping array dimensi 1 ke dalam storage atau media penyimpanan. Ini ada rumusnya seperti ini. AI itu adalah posisi array yang akan dicari. Kemudian B ini adalah posisi awal indeks di memori komputer, yaitu subscript indeks yang dicari. Kurang besar, misalkan contohnya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah array dengan deklarasi A5. Integer itu tipe datanya. A5 ini A ini adalah nama arraynya, 5 ini adalah elemen dari arraynya. Lalu untuk keterangannya, di mana array integer A5 ini memiliki indeks awal yaitu 0011 gitu ya, 0011. Ini tipe data heksadesimal, kemudian memiliki ukuran memori dengan tipe data integer 2. Lalu di sini disuruh mencari alamat array untuk indeks ke A3 itu ada berapa. Cara pencariannya adalah menggunakan rumus yang tadi, yaitu ini. Dan diketahui A3 adalah yang dicari, nilai yang dicari, kemudian B ini adalah indeks awalnya, nilai awalnya, lalu I ini adalah nilai elemen dari array yang dicari, kemudian L ini adalah tipe datanya berapa. Tadi kan tipe datanya integer, ya 2 ya, ukuran besar memori dari suatu tipe datanya adalah integer dengan ukuran 2. Ya tinggal dijumlahkan saja. Ini untuk memori awalnya berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. 4 untuk desimal. Kemudian karena tadi yang dicari bentuknya adalah heksadesimal, maka dikonversikan 4 desimal ke dalam heksadesimal. Jadi 4 desimal ke heksadesimal itu berapa? Teman-teman banyak di kalkulator juga ada ya untuk konversi dari desimal ke heksa itu berapa. Di sini dikatakan bahwa 4 desimal ke heksadesimal itu adalah 4. Nah, di sini contohnya seperti ini. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Tadi nilainya adalah 4 ya untuk desimal, kemudian jika kita konversi ke heksadesimal, maka nilainya juga sama dengan 4. Gitu. Jadi tinggal ditambahkan heksadesimal untuk 0011 ditambah dengan 4 sama dengan 15. Gitu. Jadi nilainya adalah untuk A3 ini, elemen A3 ini nilainya adalah 15. Itu untuk pemetaan array dimensi 1 ke storage seperti itu. Lalu untuk pemetaan array dimensi 2 ke storage itu ada 2 pandangan, bisa secara kolom per kolom atau secara baris per baris gitu dengan rumus seperti ini. Cuman di sini setelah saya telaah sepertinya ada sedikit miss gitu ya antara pengertian baris dan juga kolom. Di sini kan dikatakannya kolom per baris 00M00 M01, artinya kalau misalkan berbaris berarti diambilnya baris dulu kan. 00 kemudian 01 harusnya 10
11, 20, 2. Oh iya, betul. Iya benar seperti ini. 00, elemen 00, elemen 00, elemen 01, elemen 11, 10, ya seperti ini. Jadi untuk penggambaran secara logika, jika kita ingin mengkonversi ke dalam storage, untuk pemappingan adalah seperti ini rumusnya, sama seperti yang tadi. Cuman ada dua cara pandang, teman-teman bisa menggunakan dengan cara kolom per kolom ataupun baris per baris. Gitu ya. Sama seperti tadi, M ini adalah ini yang dicarinya, kemudian ini adalah posisi awal dari indeks, kemudian J ini adalah kolom, 1 ini rumus sudah default, kemudian K ini adalah banyaknya elemen per kolom, I ini adalah baris, kemudian L ini adalah banyaknya elemen per baris. Nah, contohnya ada di sini ya. Misalnya, suatu array dideklarasikan sebagai berikut. Tipe data plot dengan jumlah barisnya 4, 1, 2, 3, 4, kolomnya 3, 1, 2, 3, dengan alamat indeks pertamanya 000. Ini alamat indeks pertama, dengan nilai elemennya 0, dengan nilainya 0011. Ukuran tipe data plot adalah 4. Tentukan indeks ini. 3 per 3 berarti 1, 2, 3. 2, 1, 2 berarti di sini. Kita disuruh untuk mencari berapa alamat array untuk X, 3, 2. Caranya, jika ingin menggunakan cara pandang dengan baris per baris, seperti ini. Ini untuk indeks pertama, kemudian jumlah barisnya tadi 3, jumlah kolomnya 2, diambil per indeks ya. Ya, seperti itu. Indeks kedua, indeksnya keempat, nanti hasilnya adalah sekian. Oke. Nah, untuk contoh pemetaan array 2 dimensinya seperti ini. Oke, secara gambarnya seperti itu. Ini adalah bentuk array di dalam struktur data. Jadi untuk konsep dari struktur data ini tadi sudah dijelaskan. Struktur data ini adalah berasal dari data. Data adalah sebuah fakta di dunia nyata di mana data ini nanti bisa dikumpulkan, bisa dimasukkan ke dalam sebuah data penyimpanan gitu ya. Nah, itu dinamakan dengan struktur data. Proses ataupun cara untuk melakukan organisir dan pengelolaan sebuah data yang disimpan ke dalam database itu dinamakan dengan struktur data. Nah, di mana setiap data ini memiliki tipe datanya masing-masing. Itu, nah tipe data ini nanti akan menentukan tipe datanya seperti apa dan dikelola dengan bagaimana. Lalu array dibagi ke dalam 3 bagian. Sebenarnya ada array 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga 3 dimensi. Di mana array 1 dimensi berupa baris saja, kemudian array 2 dimensi ada baris, ada kolom. Itu setiap array dalam 1 dimensi itu memiliki yang dinamakan dengan elemen dan juga indeks. Itu indeks dimulai dari angka 0 sampai dengan indeks ke n. Kemudian elemen itu ada dimulai dari yang isi daripada indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 dengan tipe datanya harus sama. Kalau tipe data yang berbeda itu tidak bisa tipe datanya harus sama karena sifat dari array adalah terurut dan homogen. Homogen itu artinya sama. Oke, itu penjelasan tentang struktur data, konsep struktur data dan juga array dimensi 1 dan juga dimensi kedua. Oke, sampai di sini untuk materi yang ini. Teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan latihannya. Di sini ada 5 poin latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Kalau nanti ada pertanyaan dan juga lebih lanjut mengenai array ini bisa ditanyakan di grup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.